Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Menjadi seorang pemimpin nampaknya menjadi suatu daya tarik sendiri dalam kehidupan banyak orang, termasuk dalam kehidupan orang Kristen. Mereka berpikir menjadi seorang pemimpin berarti memiliki kuasa serta massa yang akan mengikuti setiap kehendaknya. Namun bagaimana dengan panggilan seorang pemimpin gereja? Apakah demikian? Apakah kekuasaan dan pengaruh menjadi tujuannya? Karena itu, dalam sesi kali ini kita akan sama-sama belajar tentang panggilan seorang pemimpin gereja. Siapa yang memanggil mereka? Apa tujuan mereka pada saat dipanggil menjadi seorang pemimpin gereja? Panggilan seorang pemimpin gereja. Hal pertama yang perlu diketahui adalah Tuhanlah yang memanggil dan bukan manusia. Memang benar bahwa gereja menunjuk, tetapi Tuhanlah yang mengilhami dan menggerakkan gereja untuk melakukan itu. Itulah yang Rasul Paulus sampaikan di dalam Galatia pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Oleh sebab itu, panggilan seorang pemimpin gereja yang dimulai sejak perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, mereka tidak pernah dipanggil untuk bekerja bagi maksud dan tujuan dirinya sendiri, namun bagi maksud dan tujuan Allah. Karena itu, panggilan seorang pemimpin gereja juga untuk bertindak sebagai pelayan dalam kepemimpinannya dan menjadi teladan dalam kehidupannya. Seperti yang Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 20 ayat 25 dan 26. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan demikian, dalam fungsinya, seorang pemimpin gereja, mereka bertanggung jawab sebagai pembimbing dalam keputusan dan arah gereja bersama. Mereka membantu dalam pengambilan keputusan gereja, memberikan pengarahan yang bijaksana, dan bertanggung jawab atas kehidupan rohani dan perkembangan gereja itu sendiri. Itu sebab tugas pokok pemimpin gereja adalah memperlengkapi warga gereja untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, mereka berperan sebagai motivator, fasilitator, moderator, dan koordinator dalam pengelolaan organisasi gereja berjalan sesuai maksud dan tujuan Allah di dalam gereja. Sebagai seseorang yang dipanggil menjadi pemimpin gereja, Alkitab memberitahukan bahwa sejak perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, seorang yang dipanggil menjadi pemimpin gereja, mereka dipanggil bukan untuk bekerja bagi maksud dan tujuan dirinya sendiri, namun bagi maksud dan tujuan Allah. Dengan demikian, mereka tidak dipanggil untuk menjadi penguasa, ingin dihormati dan diikuti oleh mereka yang dipimpinnya, namun melayani dan menjadi teladan iman. Karena itu, dalam panggilannya menjadi seorang pemimpin gereja, mereka bertanggung jawab bukan saja membuat dan memberikan peraturan, namun juga penggembalaan dan pelayanan kepada jemaat, dan membimbing dalam keputusan dan arah gereja bersama rekan sekerja Allah lainnya,
sehingga semua kebijakan yang dijalani sesuai maksud dan tujuan Allah di dalam gereja. Tuhan memberkati.